Shalom dan selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya lah saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau membaca apa yang menjadi ringkasan dari buku Guru Kode Etik dan Praktik, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru PAK yang diampu oleh Bapak Alfonso Munte MPDK. Di sini perkenalkan, nama saya Rijaya, NIM 2002111953. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk meringkas buku yang berjudul Guru Kode Etik dan Praktik. Buku ini disusun oleh Dewan Profesi yang ada di Malta, termasuk yang melibatkan akademisi dari Fakultas Pendidikan Universitas Malta, Serikat Guru Malta, Dewan Sekolah, dan pendidik individu yang terlibat dalam proses konsultasi dan memberikan masukan berharga yang menjadi pertimbangan saat memproduksi buku ini. Jadi, buku ini adalah mengenai kode etik dan praktik yang telah melibatkan banyak pihak yang ada di Malta, dan juga banyak diberikan kontribusi dari tokoh-tokoh yang ada di Malta. Baik, kita masuk ke dalam slide yang berikutnya, yakni pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di Malta. Pesan yang pertama dari Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja. Kalau boleh dari hasil apa yang saya baca sehingga saya meringkas yang disampaikan oleh Ibu Dolores Christina, guru memainkan peran penting sebagai garda depan dalam setiap pendidikan. Peran mereka bukan hanya menyebarkan pengetahuan dan informasi, tapi juga berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang agar semua siswa dapat mencapai potensi penuh mereka. Jadi, di sini guru tidak hanya menyampaikan materi, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi bagaimana guru menjadi sarana, bagaimana guru memfasilitasi apa yang menjadi potensi dari masing-masing siswanya agar dapat dimaksimalkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masing-masing potensi, masing-masing bakat dan minat dari siswa ini dapat terpenuhi, dan juga memberikan acuan bahwa keberhasilan dari seorang guru adalah dapat memfasilitasi atau memberikan sebuah fasilitas kepada peserta didik untuk mencapai apa yang menjadi potensi di dalam diri mereka. Jadi terlepas tidak hanya menyampaikan informasi, tidak hanya mengajar, tapi bagaimana mereka melakukan pendidikan terhadap masing-masing peserta didik. Nah, kemudian yang disampaikan oleh James Kaleza, yakni sekretaris tetap. Dari hasil ringkasan saya, beliau mengatakan semua profesional bangga memiliki kode etik dan praktik profesional yang merupakan ciri pengenal penting bagi profesi guru. Jadi di sini kode etik dan praktik ini menjadi ciri yang beliau katakan bahwa ini menjadi sebuah penonjol dalam seorang guru menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Bagaimana kode etik yang dia laksanakan dan dia terapkan sebagai pedoman dia dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru. Kemudian prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam kode ini mendefinisikan interaksi antara pendidik dan siswa, orang tua mereka, pihak berwenang, dan anggota multidisiplin lainnya. Jadi di sini melibatkan banyak pihak dalam proses perjalanan pendidikan, yaitu interaksi antara pendidik dan guru dan lain sebagainya. Selanjutnya pesan yang disampaikan oleh Presiden Dewan, yaitu Adrian Camilleri. Dia mengatakan kode ini membahas hubungan yang harus dimiliki guru dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak terkecuali murid-murid yang diasuhnya. Lainnya termasuk rekan kerja, orang tua, wali, otoritas pendidikan, dan masyarakat umum. Lagi-lagi ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara peserta didik, pendidik, orang tua maupun otoritas pendidikan, dalam hal ini pihak sekolah dan pihak-pihak berwenang lainnya dalam dunia pendidikan, bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka memberikan sinergitas dan sebuah kerjasama agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang disampaikan oleh Kevin Bonello, yaitu seorang serikat guru yang ada di Malta. Peran ganda MUT sebagai serikat pekerja dan asosiasi profesional mengaktualisasikan
dirinya melalui kebijakan berwawasan ke depan yang proaktif, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dinyatakan di dalamnya. Dengan demikian, kode ini akan berfungsi sebagai promemoria dan panduan terbaru untuk praktik profesional. Jadi, di sini prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam guru dapat dijalankan secara proaktif dan profesional, bagaimana mengaktualisasikan dirinya melalui kebijakan berwawasan. Jadi, setiap kebijakan yang ada di dalam pendidikan, profesional ini dapat diaktualisasikan melalui pendidik. Bagaimana pendidik mengaktualisasikan atau mengimplementasikan apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi profesionalisme seorang guru. Kita masuk ke dalam slide yang berikutnya, yakni pengantar. Dewan Profesi Pengajaran di Malta adalah badan pengatur yang dibentuk oleh Undang-Undang Pendidikan. Bab 327 Hukum Malta untuk profesi guru di Malta. Ini berusaha untuk meningkatkan status mengajar dengan mempertahankan dan mempromosikan standar tertinggi praktik dan perilaku profesional untuk kepentingan guru, peserta didik atau siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini berusaha untuk tetap meninjau dan menilai standar pendidikan dan pelatihan guru, dan juga memiliki kekuatan untuk memantau kesiapan setiap orang dalam menjalankan profesi guru. Jadi di sini Dewan Profesi Pengajar yang ada di Malta adalah badan untuk bagaimana mereka memberikan promosi atau meningkatkan status mengajar. Jadi di dalamnya terdiri bagaimana standar-standar, bagaimana standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mencapai atau menggapai sebuah profesionalisme guru. Jadi di sini bagaimana dewan mengatur, menjalankan apa yang harus atau menjadi peranan seorang guru dalam menjalankan profesinya, sehingga di dalam menjalankan profesinya, profesionalisme guru itu adalah hal yang paling utama. Kemudian dewan memiliki kekuatan hukum untuk menyelidiki dan mendengar kasus dugaan perilaku profesional yang tidak dapat diterima, ketidakmampuan profesional yang serius, dan pelanggaran pidana yang melibatkan guru. Jadi di sini dewan bertugas sebagai mencari solusi atau menyelidiki apa yang menjadi permasalahan atau penyimpangan terhadap profesional guru, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini dapat dicari jalan keluarnya, dapat dilihat apa yang menjadi penyebab utama, sehingga dewan ini memiliki sebuah jalan keluar, sehingga adanya jalan keluar dari setiap permasalahan dalam menjalankan profesionalisme profesi guru. Jadi di sini dewan profesi maupun dewan memiliki sebuah otoritas dalam melihat berbagai kebijakan dan kepentingan guru serta profesi guru. Baik, slide selanjutnya membahas mengenai kode etik dan praktik guru, tujuan, lingkup, dan status. Nah, pedoman ini menetapkan prinsip-prinsip utama perilaku dan praktik yang baik bagi para guru di Malta dan Gozo. Jadi, ini terdapat bagaimana prinsip-prinsip utama, praktik-praktik yang ada dalam sebuah guru, sehingga dalam menjalankan profesinya, seorang guru memegang beberapa pedoman-pedoman sehingga tidak keluar dari ranah profesionalisme dan tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru. Hal ini dimaksudkan untuk memandu penilaian dan keputusan praktik guru dan menginformasikan orang tua dan masyarakat tentang standar-standar ini. Kode ini dimaksudkan untuk mendorong para guru untuk mengadopsi pendekatan yang terinformasi dalam pengajaran mereka dan konteksnya, untuk merefleksikan praktik yang baik dan yang benar sebagai guru profesional. Jadi di sini terdapat beberapa pedoman, terdapat beberapa pengajaran dan konteks-konteks agar dapat direfleksikan dalam praktik yang baik, sehingga guru dapat menjalankan profesinya sebagai seorang yang profesional. Ada standar-standar yang diberikan, ada sebuah penilaian-penilaian yang diberikan untuk guru-guru dalam menjalankan profesinya, sehingga menjadi guru-guru yang profesional. Nah, kemudian kita masuk dalam slide berikutnya, yakni 6 prinsip utama. Nah, 6 prinsip utama ini mengatur apa yang harus dimiliki oleh seorang guru, apa yang harus dipegang, atau pedoman apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Prinsip atau kunci yang pertama adalah pertahankan kepercayaan pada profesi. Nah, ini mendasarkan hubungan mereka dengan siswa pada rasa saling percaya dan hormat. Jadi bagaimana mereka saling mempercayai antara hubungan guru dan siswa. Kemudian bagaimana saling bertindak dengan kejujuran.
integritas dan keadilan, peka terhadap kebutuhan dan akan kerahasiaan jika perlu. Jadi di sini bagaimana integritas, bagaimana kejujuran, bagaimana keadilan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kunci yang kedua, pertahankan profesional hubungan dengan siswa. Jadi, pertahankan batasan profesional saat berada di sekolah dan di luar sekolah, hindari kontak fisik yang tidak pantas, hindari komunikasi yang tidak pantas melalui segala bentuk media, dan hindari hubungan yang tidak pantas dengan siswa. Anggota profesi guru terikat kewajiban dan pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga jarak profesional. Jadi, bagaimana guru dalam menjaga profesionalismenya dalam menjalankan profesinya, yakni adanya sebuah konsep dari seorang guru dalam mempertahankan profesionalismenya dan menjaga hubungannya dengan siswa. Menahan diri dari mengambil keuntungan dan hubungan profesional dengan siswa untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, termasuk dengan memberikan pelajaran privat kepada siswa dari kelas yang mereka ajar atau berada di bawah tanggung jawab administratif mereka dengan pembayaran baik uang atau barang. Nah, kemudian masuk ke dalam prinsip kunci yang ketiga, menghargai keunikan dan keberagaman siswa. Jadi, menghargai keunikan dan keberagaman siswa ini adalah menunjukkan rasa hormat terhadap keragaman, menjalin keadilan, dan mempromosikan kesetaraan terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, penampilan, usia, bahasa, atau kebutuhan atau kemampuan yang berbeda. Jadi di sini guru melepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan sehingga menganggap bahwa perbedaan itu sebagai kekayaan dalam dunia pendidikan, menganggap perbedaan sebagai sesuatu hal yang kaya yang harus dieksplor, bagaimana agar keberagaman atau perbedaan ini dapat menjadi sebuah keunikan bagi dunia pendidikan. Kemudian prinsip kunci yang keempat, yakni bekerja secara kolaboratif dengan kolega, orang tua, wali, dan penjaga. Jadi kalau boleh saya ambil, bekerja secara kolektif dan kooperatif dengan rekan kerja dan profesional lainnya yang bekerja dalam tim multidisiplin yang diakui secara resmi oleh otoritas. Jadi jika adanya terjalin kerjasama, jika adanya terjalin sebuah kolaborasi, sinergitas antara stakeholder yang ada dalam pendidikan, baik itu orang tua, guru, sekolah, dan lain sebagainya yang terlibat dalam dunia pendidikan, akan semakin baik apabila ada kerjasama yang dilakukan. Kemudian kita masuk dalam kunci prinsip yang kelima, yakni bertindak dengan kejujuran dan integritas, yakni mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di sekolah, perguruan tinggi atau tingkat pendidikan nasional mengenai penggunaan properti, fasilitas keuangan TIK dalam lingkungan pendidikan mereka. Jadi, seorang guru harus memiliki nilai-nilai integritas, harus bertindak secara jujur dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi guru yang profesional, transparan dalam segala sesuatu, tidak menyimpang dari apa yang ada dalam pedoman-pedoman yang dimiliki oleh seorang guru, sadar akan posisi mereka sebagai panutan bagi siswa. Jadi di sini guru juga berperan sebagai panutan. Jadi apabila guru bertindak tidak sesuai dengan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, maka otomatis semua itu akan dicontoh oleh siswanya. Nah, disinilah yang harus ditekankan terhadap guru, bagaimana mereka menciptakan atau memberikan sebuah contoh yang baik bagi siswanya. Kemudian kita masuk dalam prinsip kunci yang keenam, tetap profesional pengetahuan dan praktek terkini. Mempertahankan standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan kelas, perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Jadi di sini sudah ada standar-standar, sudah ada sesuatu yang menjadi praktek atau profesionalisme dalam pengetahuan, baik itu bagaimana pengelolaan kelas, perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Jadi standar itu sudah ada, standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana seorang guru tetap profesional dalam pengetahuan dan praktek terkininya. Nah, kemudian kita masuk dalam slide yang berikutnya, ada quotes. Guru yang biasa-biasa saja memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul menunjukkan, guru yang hebat menginspirasi. Jadi, kalau boleh saya ambil pelajaran dari quotes ini maupun dari ringkasan buku ini, menjadi seorang guru itu adalah sebuah tanggung jawab. Menjadi seorang guru itu adalah sebuah sesuatu yang harus kita banggakan dengan
memegang prinsip-prinsip, dengan memegang pedoman-pedoman dalam menjalankan praktik kita sebagai guru, dalam menjalankan profesi kita sebagai guru. Nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran harus kita pegang. Bagaimana kita menjadi contoh bagi siswa kita, bagaimana perilaku kita yang benar-benar ditiru, bagaimana integritas kita, dan juga bagaimana kita membangun hubungan atau relasi dengan semua stakeholder, baik itu orang tua maupun dengan sekolah. Jadi harapannya untuk mencapai sebuah profesionalisme guru diperlukan sebuah pedoman, sebuah kode etik yang mengatur bagaimana guru bertindak, sehingga guru dapat mengambil contoh dan menjadi contoh bagi siswa-siswanya dalam menjalankan proses pendidikan, sehingga guru dapat memberikan atau menjadi fasilitator dalam pengembangan bakat dan minat siswa, dan juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa sesuai dan seturut dengan apa yang mereka miliki. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya ambil dari ringkasan buku yang berjudul Guru, Kode Etik dan Praktik ini. Terima kasih, selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.